terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Giska Mamonto dengan NIM 24105128. Di sini saya akan menjelaskan tugas resum saya, yaitu MK Psikologi Pendidikan. Kita masuk ke pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakangi seperti pikiran, perasaan, dan motivasi. Secara sederhana, psikologi berusaha memahami bagaimana dan mengapa seorang berpikir, merasa, dan bertindak cara tertentu. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar psikologi? Belajar psikologi penting karena membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan mempelajari psikologi, kita dapat mengetahui penyebab seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku tertentu. Psikologi juga bermanfaat untuk mengelola emosi, meningkatkan hubungan sosial, serta menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Dalam pendidikan, psikologi membantu guru memahami cara belajar siswa agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, pandangan psikologi terhadap belajar, yaitu ada behaviorisme. Aliran ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati akibat dari pemberian stimulus, rangsangan, dan respons tanggapan. Kedua, ada kognitivisme. Pandangan ini menekankan bahwa belajar adalah proses berpikir internal di mana seorang mengelola informasi, memahami, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, ada humanisme. Aliran ini melihat belajar sebagai proses untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Keempat, ada konstruktivisme. Pandangan ini menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk, apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Prinsip belajar. Yang pertama, belajar adalah proses aktif. Kedua, memerlukan motivasi dan kesiapan. Ketiga, terjadi melalui pengalaman langsung. Keempat, memiliki tujuan yang jelas. Kelima, bersifat individual sesuai kemampuan masing-masing. Keenam, dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Dan yang terakhir, berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Selanjutnya kita masuk ke hakikat belajar. Hakikat belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang akibat pengalaman atau latihan sehingga menjadi lebih baik. Dan juga ada kategori belajar, yaitu kognitif belajar pengetahuan, misalnya memahami rumus. Kedua, ada afektif belajar sikap dan nilai, misalnya bersikap jujur. Ketiga, ada psikomotorik belajar keterampilan, misalnya menulis atau menggambar. Kita masuk ke teori-teori belajar. Ada teori behaviorisme, belajar karena stimulus dan respon. Ada kognitivisme, belajar melalui proses berpikir dan pemahaman. Ketiga, ada konstruktivisme, belajar dengan membangun pengetahuan sendiri. Dan terakhir, ada humanisme, belajar untuk mengembangkan potensi dan motivasi diri. Kita masuk ke efisiensi belajar. Efisiensi belajar adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan waktu, tenaga, dan sumber belajar secara tepat untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan usaha yang minimal. Macam-macam metode belajar. Yang pertama, ada metode ceramah atau guru menjelaskan materi secara lisan. Kedua, metode diskusi, siswa bertukar pendapat untuk memecahkan masalah. Ketiga, metode tanya jawab, guru dan siswa saling bertanya untuk memperjelas materi. Keempat, ada metode demonstrasi, guru memperagakan sesuatu agar siswa lebih paham. Dan kelima, metode eksperimen, siswa melakukan percobaan untuk menemukan konsep. Keenam, metode proyek, siswa belajar melalui tugas atau kegiatan nyata. Dan terakhir, metode latihan, siswa berlatih berulang agar mahir. Selanjutnya ada pelaksanaan belajar. Langkah-langkahnya menentukan tujuan belajar, apa yang ingin dicapai siswa,
memiliki metode yang sesuai, misalnya diskusi, demonstrasi, atau eksperimen. Ketiga, menyiapkan media dan bahan ajar, alat bantu yang mendukung pembelajaran. Keempat, melaksanakan kegiatan belajar. Guru memandu siswa sesuai metode yang dipilih. Dan terakhir, melakukan evaluasi, menilai sejauh mana siswa memahami materi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian lupa. Lupa adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu mengingat kembali informasi, pengalaman, atau pengetahuan yang sebelumnya pernah disimpan dalam ingatan. Lupa merupakan hal yang alami dan bisa terjadi pada siapa saja karena berbagai sebab. Ingatan atau memori. Memori adalah kemampuan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah dipelajari. Ingatan sangat penting dalam proses belajar, karena tanpa ingatan, seseorang tidak dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selanjutnya, kita masuk ke transfer belajar. Transfer belajar adalah kemampuan menggunakan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang telah dipelajari sebelumnya untuk memecahkan masalah atau mempelajari hal baru. Dan juga ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah hambatan yang dialami siswa dalam memahami pelajaran atau mencapai hasil belajar yang diharapkan, baik disebabkan oleh faktor dari dalam diri siswa maupun dari luar. Cara mengatasi kesulitan belajar ada memberikan bimbingan dan motivasi, menggunakan metode belajar yang sesuai, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan melakukan pengulangan dan latihan secara teratur. Itulah penjelasan saya